Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Inca Raudia Zahra MPD, seorang dosen Universitas Mula Warman yang ditempatkan pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan di instansi tempat saya bekerja. Berdasarkan hasil analisis, saya menemukan isu prioritas yang perlu diselesaikan di instansi. Isu tersebut berkaitan dengan rendahnya kompetensi penyusunan soal dan analisis kelayakan soal yang dimiliki mahasiswa pada prodi pendidikan guru sekolah dasar. Hal ini sesuai dengan hasil pretest berikut. Padahal, kompetensi tersebut diperlukan oleh seorang calon guru agar mahasiswa mampu memberikan evaluasi pembelajaran yang layak bagi siswa-siswi di masa depan. Untuk itu, saya mengusung kegiatan aktualisasi berjudul Optimalisasi Kompas, di mana Kompas merupakan singkatan dari Kompetensi Penyusunan dan Analisis Kelayakan Soal Mahasiswa. Setelah berdiskusi dengan coach dan mentor, terdapat 4 kegiatan yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan dan mengantisipasi terjadinya permasalahan tersebut kembali di waktu yang akan datang. Pertama, pembuatan RPS dengan pendekatan OBE pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Mata kuliah evaluasi pembelajaran merupakan mata kuliah yang berkaitan langsung dalam melatih kompetensi, penyusunan, dan analisis kelayakan soal pada prodi tempat saya bekerja. Namun, RPS sebelumnya belum dibuat dengan pendekatan OBE yang menekankan pada pembelajaran berbasis proyek yang bisa membuat mahasiswa mempraktekkan langsung pembuatan instrumen soal. Pada kegiatan ini dilakukan 5 tahapan. Pertama, meminta daftar CPL dan CPMK dari Koordinator Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yakni Bapak Sukriyadi MPD, agar RPS-nya akan dibuat sesuai dengan kurikulum yang telah disusun oleh prodi saya. Selanjutnya, bersama dengan tim pengajar mata kuliah, dilakukan diskusi untuk menentukan bahan kajian, model pembelajaran, bobot penilaian yang akan diberikan sesuai pendekatan OBE. Langkah berikutnya adalah pencarian referensi yang bisa digunakan sebagai sumber bacaan pada mata kuliah sesuai dengan bahan kajian yang telah ditetapkan. Setelah itu, penyusunan RPS dilakukan menggunakan Google Docs agar setiap dosen pada tim bisa memantau dan berkolaborasi langsung dalam proses penyusunan. Tahap terakhir adalah berkonsultasi dan melaporkan RPS yang telah disusun kepada mentor. Kegiatan kedua yang saya lakukan adalah pembuatan panduan penyusunan soal. Belum ada bahan ajar yang pernah disusun oleh tim pengajar mata kuliah evaluasi pembelajaran untuk membantu mahasiswa memahami penyusunan dan analisis kelayakan butir soal. Untuk itu, dibuatnya panduan dengan contoh dan bahasa yang mudah dipahami, diharapkan dapat membuat mahasiswa pada tingkat semester berapapun dapat mengakses informasi tersebut, terutama bagi mahasiswa yang nanti membutuhkan informasi tersebut kembali saat penyusunan soal untuk keperluan penelitian. Pada kegiatan ini dilakukan 7 tahapan. Pertama, mencari referensi yang sesuai dan kredibel untuk panduan. Kedua, membuat rencana outline buku panduan. 3. Menulis isi panduan. 4. Merancang desain sampul panduan. 5. Meminta masukan dari tim pengajar mengenai isi panduan. 6. Berkonsultasi dan meminta saran untuk panduan dari mentor. 7. Membagikan soft file panduan kepada tim pengajar dan mahasiswa. Kegiatan ketiga ialah pembuatan video tutorial analisis kelayakan soal. Untuk meningkatkan kompetensi analisis kelayakan butir soal, dibutuhkan media pembelajaran yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun bagi mahasiswa untuk mengulang kembali tahap demi tahap cara analisisnya. Untuk itu, saya membuat playlist video tutorial analisis kelayakan soal tersebut dengan harapan mahasiswa dapat mengakses sumber belajar tersebut baik saat mengambil mata kuliah evaluasi pembelajaran maupun saat akan memerlukannya dalam menganalisis kelayakan butir soal pada keperluan penelitian. Dalam kegiatan ini dilakukan 8 tahapan.
yakni 1. Mencari referensi yang sesuai dan kredibel untuk bahan video tutorial. Kedua, menyiapkan alur video tutorial. Ketiga, merekam video tutorial. 4. Melakukan editing video tutorial. 5. Meminta masukan dari tim pengajar mengenai isi video tutorial. 6. Berkonsultasi dan meminta saran untuk video tutorial dari mentor. 7. Mengunggah video tutorial ke YouTube agar mudah diakses. Dan ke-8, membagikan tautan video tutorial kepada tim pengajar dan mahasiswa. Kegiatan keempat yang saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran keterampilan penyusunan soal pilihan ganda dan esai dengan bantuan AI dan analisis kelayakannya untuk mahasiswa. Pembelajaran tersebut dilakukan kepada para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dalam pembelajaran tersebut, mahasiswa diajarkan membuat soal dengan bantuan AI setelah memahami kriteria pembuatan soal yang baik dan benar. Disediakan pula grup Telegram yang dapat digunakan untuk saling berdiskusi maupun bertukar informasi terkait penyusunan dan analisis kelayakan soal. Saya juga menggunakan grup tersebut untuk membagikan video tutorial maupun panduan yang telah disetujui oleh mentor agar bisa diakses siapapun. Pada kegiatan ini dilakukan 5 tahapan. Pertama, berkoordinasi dengan tim pengajar dan mahasiswa terkait waktu pelaksanaan dan cara pelaksanaan. Menyiapkan bahan tayang untuk pembelajaran. Pada penyiapan bahan tayang tersebut digunakan Canva. Ketiga, melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan sebanyak 3 kali pada 5 kelas berbeda dengan bantuan tim pengajar mata kuliah evaluasi pembelajaran lainnya. Keempat, mensosialisasikan grup Telegram Kompas sebagai media pendampingan. Pada grup tersebut, mahasiswa dapat saling berdiskusi maupun saling memperbaiki apabila memiliki kesulitan dalam pembuatan soal. Kelima, melakukan survei pemahaman dan meminta testimoni mahasiswa berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukriyadi, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Mula Warman. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan testimoni terkait aktualisasi yang telah dilakukan oleh Ibu Ince Raudia Zahra, SPD MPD. Saya mengapresiasi output aktualisasi yang telah dibuat oleh Ibu Ince Raudia Zahra. Yang pertama, terkait dokumen RPS mata kuliah evaluasi pembelajaran yang telah menggunakan pendekatan OBE karena sesuai dengan target capaian IKU yang perlu dipenuhi untuk tahun ini. Lalu, beliau juga membuat buku panduan pembuatan soal termasuk video tutorial analisis kelayakan soal. Hal ini tentu bisa menjadi sumber belajar yang memudahkan mahasiswa dalam memahami materi. Hal ini juga menambah karya bahan ajar bagi dosen tim pengajar pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Panduan dan video tutorial yang dibuat telah sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan karena telah mengacu pada kurikulum merdeka yang berlaku saat ini dan mengikuti analisis modern melalui penggunaan model RAS dalam analisis kelayakan datanya. Yang terakhir, pembelajaran penyusunan dan analisis kelayakan soal yang dilakukan di kelas kepada mahasiswa harapannya dapat menyiapkan mereka menjadi guru yang mampu mengkonstruksi soal yang layak untuk digunakan hingga dapat meningkatkan kualitas lulusan program studi khususnya di pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Mula Warman. Demikian yang saya dapat sampaikan ya. Saya mengapresiasi aktualisasi yang telah dilakukan oleh Ibu Ince Raudia Zahra. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut saya materinya itu sudah cukup lengkap. Kemudian alurnya itu juga mudah dipahami karena setiap langkahnya itu dijelaskan dengan sangat jelas dan juga rapi. Sehingga saya dapat mengikutinya dengan mudah tanpa merasa kebingungan. Di buku tersebut bahasanya sangat mudah dipahami,
lalu penjelasannya pun sangat jelas. Kemudian sudah terdapat bagaimana cara-cara atau langkah-langkah untuk menyusun soal dan menganalisis soal dengan baik dan benar.